Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sofiyuniswati, mahasiswi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan saya sebagai tugas pasca pelaksanaan PPL di Home Industry Bapak Ripangi. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha penyangga utama yang menyerap banyak tenaga kerja. UMKM mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Banyak masyarakat ataupun UMKM yang mengeluhkan mengenai modal untuk berwirausaha ataupun untuk mengembangkan usahanya. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh UMKM tersebut, banyak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki usaha bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya tersebut. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan melalui pembiayaan usaha diharapkan dapat sesuai dengan kemampuan UMKM. Pelaksanaan dari pembiayaan usaha ini diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam mendapatkan tambahan modal usaha yang dibutuhkan dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta pengembangan usaha yang dimiliki. Home Industry Bapak Ripangi merupakan salah satu UMKM yang bergerak dalam jual dan beli motor dan mobil bekas. Sebagai UMKM yang bergerak dalam jual beli motor dan mobil bekas, Home Industry sangat membutuhkan modal yang sangat besar untuk memulai maupun mengembangkan usaha tersebut. Industri Bapak Ripangi yang dalam pengembangan bisnisnya sangat membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan dengan harapan pembiayaan lembaga keuangan tersebut berperan aktif dalam pengembangan Home Industry Bapak Ripangi. Dari dasar pemikiran tersebut, saya mengangkat judul laporan praktik pengalaman lapangan saya dengan judul Peran Pembiayaan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM Home Industry Bapak Ripangi. Dan rumusan masalahnya ada dua, yakni bagaimana peran pembiayaan lembaga keuangan dalam pengembangan pada Home Industry Bapak Ripangi. Yang kedua, apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong Home Industry Bapak Ripangi dalam pelaksanaan peran pembiayaan lembaga keuangan. Home Industry Bapak Ripangi merupakan salah satu UMKM yang berada di RT 5 RW 3 Dusun Lempung, Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung, terletak di dekat Masjid Al-Muslihun dan juga dikelilingi dengan lahan pertanian ataupun perkebunan dan pegunungan. Pada awal didirikan bisnis ini pada tahun 2005 silam. Home Industry didirikan oleh Bapak Ripangi dan dipimpin sendiri oleh Bapak Ripangi. Home Industry Bapak Ripangi bergerak dalam bidang jual dan beli motor mobil bekas. Pada awal mula usaha jual dan beli motor dan mobil bekas ini hanyalah bermodalkan satu buah sepeda motor milik Bapak Ripangi yang kemudian dijaminkan ke lembaga keuangan guna mendapatkan sebuah pembiayaan. Setelah mendapatkan pembiayaan tersebut, Bapak Ripangi membeli motor lalu diperbaiki. Selanjutnya ditawarkan ke konsumen. Setelah dirasa mendapat keuntungan, Bapak Ripangi mulai mengembangkan bisnis tersebut. Dalam metode penelitian kali ini, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama yakni observasi langsung ke Home Industry Bapak Ripangi, wawancara kepada Bapak Ripangi selaku pemilik dan pemimpin Home Industry, dokumentasi guna menjamin keabsahan data yang diperoleh. Pada Home Industry Bapak Ripangi menggunakan jasa-jasa lembaga keuangan dalam hal pembiayaan modal usahanya juga. Di sini Bapak Ripangi mendapatkan pembiayaan dari Bank BRI Umum Bandung dan juga BMT Sahara Bandung. Peran pembiayaan lembaga keuangan pada Home Industry Bapak Ripangi yaitu tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Home Industry Bapak Ripangi yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan telah meningkatkan modal dana guna penambahan jumlah stok barang dagang, sehingga mempengaruhi pendapatan pada Home Industry Bapak Ripangi yang tercatat meningkat secara signifikan. Tersedianya dana guna peningkatan Home Industry secara perlahan-lahan dapat meningkatkan pendapatan pada Home Industry Bapak Ripangi, yang mana dapat berpengaruh pada pemaksimalan laba pada Home Industry Bapak Ripangi. Peningkatan produksi sampai dengan batas kapasitas yang diinginkan oleh sebuah Home Industry membutuhkan tambahan modal dari lembaga keuangan, sebab
Peningkatan suatu penjualan home industry harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga dapat membantu kelangsungan penjualan agar dapat terjamin. Hasil dari pengelolaan dan pendayagunaan pembiayaan lembaga keuangan dan kas home industry secara langsung telah meningkatkan daya produktivitasnya. Peningkatan produksi yang dialami oleh home industry Bapak Ripangi berpengaruh terhadap kelangsungan penjualan secara berturut-turut sehingga dapat meningkatkan hasil penjualan secara signifikan. Pembiayaan oleh lembaga keuangan secara signifikan meningkatkan penjualan home industry Bapak Ripangi sehingga memperbesar pertumbuhan pasar yang lebih luas, yang mana sebelum mendapatkan pembiayaan oleh lembaga keuangan guna penambahan modal usaha, para pembeli di home industry Bapak Ripangi hanya berlingkup di desa Sukoharjo saja. Akan tetapi, setelah ada pembiayaan oleh lembaga keuangan yang dapat meningkatkan produktivitas home industry, para pembeli pada home industry tidak hanya datang dari lingkup desa Sukoharjo saja, melainkan datang dari desa lain, bahkan dari sekecamatan Bandung sampai Kabupaten Trenggalek. Semua pencapaian peran pembiayaan dari lembaga keuangan ini semua tidak luput dari usaha dan kerja keras dari Bapak Ripangi yang sangat handal dalam pengelolaan dana dari pembiayaan dan kas yang dimilikinya. Selain itu, penguasaan dan pengaplikasian akan media sosial oleh Bapak Ripangi di era kemajuan teknologi pada masa sekarang ini telah membantu proses pemasaran home industry Bapak Ripangi untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. Yang kedua yakni faktor-faktor penghambat dan pendorong home industry Bapak Ripangi dalam pelaksanaan peran pembiayaan pada lembaga keuangan. Untuk menjabarkan faktor-faktor ini, saya di sini menggunakan analisis SWOT, yang mana analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT hasil wawancara dan observasi home industry Bapak Ripangi yakni yang pertama yakni kekuatan muncul dari Bank BRI yang memberikan pembiayaan yang lebih optimum dan dapat memberikan plafon pembiayaan yang lebih besar guna pemenuhan modal home industry yang sangat besar. Yang kedua, kekuatan muncul dari BMT Sahara yang dapat memberikan pinjaman secara optimum, kecilnya biaya operasional, dan juga persenan bagi hasil yang sangat tidak memberatkan bagi home industry. Yang kedua, yakni analisis terhadap kelemahan. Kelemahan ini berasal dari lembaga keuangan yang terlalu fokus pada aspek penyaluran dan pengembalian dana, yang mana kurang memberikan pembinaan dan perhatian sebagai fungsi lain sebagai fasilitator dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, mengembangkan jaringan, serta peningkatan kinerja. Analisis yang ketiga yakni datang dari peluang. Peluang di sini banyaknya kebutuhan suntikan modal dari pembiayaan lembaga keuangan kepada home industry guna penambahan modal untuk pengembangan home industry Bapak Ripangi yang lebih luas lagi. Dikarenakan home industry Bapak Ripangi ini yang terletak di pedesaan dan pegunungan, yang mana masyarakat sekitar dalam mata pencariannya di bidang pertanian dan peternakan, sehingga banyak masyarakat yang mencari motor maupun mobil bekas yang digunakan untuk mengangkut pakan ternak, hasil panen, dan lain sebagainya, yang mana masyarakat itu lebih memilih membeli motor bekas guna memenuhi kebutuhan tersebut karena harga yang terjangkau dan pemrosesan yang lebih mudah dan sederhana. Terakhir ini analisis dari ancaman. Ancaman tersebut yaitu datang dari terlalu tingginya bunga ataupun pengembalian yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada home industry sehingga sangat memberatkan bagi home industry tersebut. Selain itu juga, sekarang ini dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini yang bertepatan pada hari raya Islam dan juga memulai memasuki sekolah dapat menurunkan penjualan kurang lebih 80% dari biasanya yang seharusnya bisa mencapai penjualan maksimal. Presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay safe.